Fioria sewar aski yasmai mundaro domal sere ro Fioria sewar upayamyu. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini secara serentak GKI Tanjung Papua membaca dan merenungkan 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 28 dengan memberi tema kebangkitan tubuh. Penjelasan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan tubuh diawali oleh paham atau sekte yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Kalau di Yerusalem kelompok Saduki, mereka sangat berkuasa pada saat itu, dan peran mereka sebagai penyelenggara ibadah di Bait Allah. Kita bisa lihat itu dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Orang Saduki datang kepada Yesus bertanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa bila seorang mati, saudaranya bisa menggantikan kawin dengan istrinya untuk menyambung keturunannya. Dan apabila di dalam keluarga itu ada 7 saudara laki-laki, dan semua saudara itu telah kawin dengan perempuan itu karena mereka meninggal, dan perempuan itu juga meninggal, siapakah di antara ke-7 saudara itu akan menjadi suami perempuan itu pada saat hari kebangkitan?" Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang Saduki, "Kamu sesat. Sebab pada saat kebangkitan nanti, orang tidak akan memikirkan hal-hal jasmani, tapi orang akan memikirkan hal-hal rohani. Di sorga nanti tidak ada kawin dan persawinan." Surat 1 Korintus isinya tentang jawaban Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pertama, berdasarkan laporan yang mengejutkan dari keluarga Cleo, 1 Korintus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Tentang perpecahan di dalam jemaat, ada kelompok yang menamakan diri golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus sendiri. Yang kedua, ada pertanyaan dari jemaat di Korintus, apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan? Dari kondisi jemaat di Korintus, maka dapat kita ketahui bahwa jemaat tidak bersatu, terpecah-pecah. Pemahaman tentang kebangkitan Kristus belum dirasapi di dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus sebagai pengampunan dosa dan penebusan orang yang percaya belum menjadi dasar iman. Bapak dan Ibu bayangkan sendiri pagi ini, kalau pembacaan dan pengajaran Alkitab hari ini tidak menjadi dasar bagi kita semua, maka perjalanan kehidupan kita menjadi kabur. Perjalanan kehidupan kita tidak percaya, tidak mengerti kepada firman Tuhan itu sendiri. Bagian penjelasan dari 1 Korintus 15:1 dimulai dengan penjelasan tentang kebangkitan Kristus. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang kedua, kebangkitan kita, ayat 12 sampai dengan 34. Dan yang ketiga, pembacaan kita hari ini, kebangkitan tubuh, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-58. Penjelasan tentang kebangkitan tubuh dapat kita pahami apabila penjelasan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita telah kita mengerti secara utuh. Sebab kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen ikut serta di dalam kebangkitan pada saat Kristus bangkit dari antara orang mati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari sejarah dunia ini, bahkan kita melihat di dalam konteks agama-agama lain, kita tidak pernah menemukan bahwa orang pernah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, hanya Kristuslah satu-satunya pelopor kebangkitan dari antara orang mati. Pertanyaan sederhana kepada kita, kalau kita belum pernah masuk menjadi orang mati, tetapi kita mengetahui tentang seluk-beluk kematian itu, maka itu kita akan disesatkan. Tetapi orang yang pernah menjalankan, pernah melakukan, dia tahu secara pasti apa yang dia alami, apa yang menjadi kriteria untuk nanti bangkit dari antara orang lain. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-44 dapat disimpulkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bagaimana orang mati dibangkitkan, dengan tubuh apakah orang mati akan hidup kembali. Paham Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, dan orang Yunani hanya mengakui kebangkitan jiwa dan menyangkal tidak ada kebangkitan tubuh atau jasmani, sehingga jemaat Korintus menganggap ajaran kebangkitan dalam Kristen adalah ajaran tentang menghidupkan jenazah semata. Jadi kalau pengembangan pemahaman ini terjadi di dalam jemaat Korintus, pemikiran mereka kebangkitan itu hanyalah kebangkitan jenazah atau kebangkitan jasmani. Jawaban Rasul Paulus, kebangkitan tubuh ibarat menanam biji-biji yang ditanam tidak akan tumbuh dan hidup kalau tidak mengalami proses kematian terlebih dahulu. Yang ditanam adalah biji, tetapi yang keluar dari tanaman bukan biji, tetapi yang bertumbuh keluar dari tanaman adalah tubuh tanaman itu sendiri. Contoh, kalau kita tanam biji biji cabai, maka yang keluar bukan biji cabai, tapi pohon dari biji cabai itu sendiri. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia dibangkitkan dari kematian, Allah memberikan kepadanya suatu tubuh yang dikehendaki, yaitu tubuh yang kekal, yang tidak mengalami kematian lagi. Dalam kebangkitan nanti, tubuh kita tidak sama lagi dengan tubuh sebelum kita mati. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga harus memahami pandangan ini. Kalau kita tidak memiliki pandangan seperti ini, kita akan kabur ketika ajaran sesat itu kita dengar. Kita tidak dapat mampu mengambil keputusan yang baik untuk mengalahkan, karena kita tidak memiliki pengetahuan. Tetapi ketika kita mengetahui, mengenal, merasakan, bahkan mengerti melalui firman Tuhan, jelas kita akan menolak. Seperti pada saat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika kita mati, kita meninggal, tubuh atau jasad kita yang mana akan rusak di dalam tubuh. Dia tidak bermanfaat lagi. Tetapi pada saat kebangkitan kedatangan Kristus yang kedua kali, tubuh kita itu akan diubah dengan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya tegaskan lagi, tubuh kita yang telah rusak itu akan diubah dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Tubuh kita yang dibangkitkan mengalami perubahan oleh kuasa Tuhan sendiri. Ini rahasia yang besar dalam kehidupan orang percaya. Ini rahasia yang luar biasa, yang mungkin tidak pernah dibahas juga di YouTube atau di mana saja. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa GKI di tanah Papua memberikan sebuah bom dan sebuah bacaan untuk kita merenungkan bagaimana kebangkitan itu, proses kebangkitan tubuh itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ayatnya yang ke-45 sampai dengan ayatnya yang ke-50, Rasul Paulus memberikan penjelasan lebih lanjut dengan memperlihatkan keberadaan manusia karena masih keterkaitan dengan Adam dan keberadaan manusia yang terkait dengan Tuhan Yesus Kristus. Penjelasannya bahwa Adam terbuat dari debu tanah, artinya dapat rusak, dapat binasa. Tetapi yang kemudian dapat nafas dan jiwa dari Allah. Dengan pemberian nafas jiwa, maka Adam dijadikan hidup oleh Allah menjadi makhluk alamiah. Itulah sebabnya sifat khas manusia dalam bentuk hidupnya yang sekarang ialah manusia memiliki tubuh yang diawasi oleh jiwa. Seringkali ketika tubuh kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu, tapi ada rasanya jiwa kita memberontak untuk membatasi perlakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jiwa dan roh selalu berperang menentang keinginan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan kita beralasan untuk membiarkan tubuh kita melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, tapi juga menyakiti orang lain dan istiwa menyebabkan Roh Kudus sendiri. Kemudian renungkan sendiri dan mengerti sendiri. Ada kalanya kita ada pada titik yang rendah. Ada kalanya kita ada pada pergumulan yang membuat kita harus dalam pengambilan keputusan. Dan keputusan-keputusan yang kita lahirkan, tubuh kita selalu bertentangan dengan jiwa dan roh kita. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka roh dan jiwa kita mengendalikan kita untuk melaksanakan yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tubuh manusia yang alami terdiri dari daging dan darah. Darah dan daging tidak pernah mendapat tempat dalam kerajaan surga. Darah dan daging akan binasa selesai pada saat kita meninggal. Tapi tubuh kita yang baru yang diubah oleh Tuhan sendiri untuk menyongsong Tuhan yang angkasa pada saat bunyi takbir. Tetapi Yesus berasal dari sorga. Dia adalah roh yang menghidupkan, dan dia adalah pelopor bangsa yang baru. Saudara-saudara, kebangkitan, kemenangan terangkat naik ke dalam kerajaan sorga. Yesus satu-satunya pelopor. Yesus satu-satunya penunjuk jalan. Yesus satu-satunya yang mengalahkan maut dan dosa. Kalau Anda punya alternatif yang lain, tapi acara Alkitab, dan kita harus memahaminya secara baik. Hanya Yesus yang sanggup membangkitkan kita dari tubuh jasmani, tubuh yang benar, menjadi tubuh yang menjadi kemuliaan Tuhan. Ayatnya yang 51 sampai dengan 54, Paulus berbicara tentang rahasia Ilahi. Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, tubuh orang yang masih hidup akan diubah. Demikian orang-orang yang telah mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Perubahan ini terjadi hanya dikerjakan oleh kuasa Ilahi. Jadi kita manusia tidak ada ambil, tidak punya sama, hanya kemurahan dan kuasa. Paulus bicara ini secara tegas kepada jemaat di Korintus. Kadang-kadang kita suka bermain dengan iman dan percaya kita di tengah-tengah pergumulan ini. Kita tidak konsisten untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Di fase tertentu
kita ditarik oleh tubuh kita untuk mengalami pergumulan yang keras. Penegasan Paulus pada hari ini, kita tidak boleh bermain dengan tubuh ini. Tapi tubuh ini kita harus salurkan dan pergunakan secara baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16, tubuhmu adalah baik Allah. Tubuhmu terdiam baik Roh Kudus. Ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58, Paulus memaparkan kemenangan atas maut oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus, maka semua orang yang beriman kepadanya akan mengalami kemenangan atas maut dan dosa. Artinya dosa yang mengakibatkan kita mengalami kematian telah dimerdekakan dengan kebangkitan Yesus Tuhan kita, menjadi kebangkitan kita dan kebangkitan tubuh yang alami diubah menjadi kebangkitan tubuh yang rohani, dan ini berlangsung kekal. Tubuh kita yang fana, yang akan mengenal oleh tanah pada saat kebangkitan Kristus. Ketika kita menjadi anak Tuhan dan melakukan firman Allah, tubuh ini diubah menjadi tubuh kemuliaan Allah, dan kita sama seperti malaikat yang dijaga oleh Roh Kudus. Kita tidak lagi berbuat dosa, tapi dalam kerajaan Allah hidup kita untuk menyembah, memuji, dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka seharusnya sebagai jemaat kita tidak terpengaruh kepada ajaran-ajaran yang tidak penting dan tidak berbobot, sehingga kita kehilangan makna, kehilangan esensi dari konsep iman kita yang seperti. Saya bilang selalu bahwa mengapa kita sudah ada di jalan yang benar, tapi kadang kita tergiur oleh keadaan, oleh situasi, membuat kita mencoba untuk berpikir, apa kebenaran Kristus itu benar? Apa kebenaran Kristus itu adalah esensi terpenting dalam kehidupan saya? Ini yang sebenarnya harus menjadi pegangan umat di Korintus dan menjadi pegangan kita hari ini, jemaat GKI Pengharapan, GKI di tanah maksud. Sebab ada janji yang kekal dari Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kebangkitan tubuh adalah pelajaran yang sangat penting di dalam Alkitab kita. Harus kita pelajari dan mengerti, sebab berkaitan dengan hidup yang kekal yang akan datang. Setelah mati, kita mau berdoa. Adakah yang punya jawaban? Setelah mati biarkan saja. Saya tidak tahu saya mau kemana. Atau setelah mati saya pilih masuk neraka. Ada teman saya satu saat berdiskusi dengan saya, biar sudah, Allah biar beribadah dari latar belakang Allah yang lalu. Biar sudah, Allah bekerja untuk Tuhan sekuatnya. Dan saya biar seperti ini. Pada saatnya saya akan masuk ke neraka dan bertemu dengan saudara-saudara kami yang artis-artis, saudara-saudara kami yang di night club, saudara-saudara kami yang di dunia seberang. Kami akan bersuka cita. Saya bilang saudara Alibedi, di neraka itu penderitaan yang berkepanjangan. Di neraka itu tidak ada hari untuk pikir itu, karena sengsara yang terus terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 katakan begini, di rumah Bapa ada banyak tempat. Aku akan ke sana dan datang dari sana untuk membawa kamu ke tempat yang telah kusediakan, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Bapa siapa yang luar biasa seperti itu? Allah siapa yang cerita kebaikan
transparan kemuliaannya kepada kita. Tapi kalau orang yang tidak dituntun oleh Roh Kudus, sida-sida yang saya khotbahkan kemarin dokumennya, itu dia baca kitab Yesaya tapi dia tidak mengerti. Jadi mesti putus roh dan menjelaskan kita tidak terima Yesus dan bertobat dibaptis. Apa ini saudara-saudara itu penerapan yang pertama bagi kita hari ini. Kemudian dimaksudkan dengan kebangkitan tubuh yaitu orang yang dibangkitkan Allah dari kematian dan dipersatukan kembali dengan jiwa dan roh selama penantian sebelum kebangkitan orang mati. Sebagaimana Paulus menjelaskan tubuh jasmani kita setelah kematian dan tubuh rohani kita setelah kebangkitan dengan berkata, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 42. Jadi jangan pikir kita ada di dalam dunia dengan hidup kita yang sehat. Kita bersuka cita atas itu. Dan ada sebuah kehidupan yang menanti. Ialah kehidupan yang menjadi bagian terakhir. Apakah kita pilih Kristus dalam kebangkitan bersama Dia dalam kerajaan surga atau tidak? Hal yang kedua, Tuhan Yesus satu-satunya yang telah bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Ayat 54 dan 50. Dua lamanya kita akan rusak dan tidak berlaku pada saat kematian kembali. Ia akan kembali kepada tanya dan roh dan jiwa kembali kepada Allah. Pada saat penghakiman itu terjadi, maka tubuh orang-orang percaya yang telah meninggal akan bangkit dan dirubah. Roh dan jiwa mereka akan diberikan, akan bertemu dan bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan. Kalau sudah seperti ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa lagi berpikir tentang itu. Tapi Tuhan menggunakan hak progratifnya agar umat Tuhan jemaat yang telah menang di dunia ini mereka bergembira supaya bersama-sama dengan Allah dalam kerajaan. Yang ketiga, saudara, dari penerapan untuk mencapai proses kebangkitan tubuh dan hidup kekal, kita tidak memperoleh dosa. Tetapi mengandung konsekuensi beriman kepada Kristus dan setia melakukan firman. Hari ini kita disadarkan oleh firman Tuhan ini. Sebagai orang percaya kita harus melakukan yang baik, bawa terang dalam gelap, jadi garam dalam dunia yang semakin tawar. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus setia bersama. Jangan jadi pelayan Tuhan yang loyo. Dikenal cembok sedikit saja, untuk diri, untuk lebih banyak daripada mengasihi. Yang punya roh seperti ini, apa itu mengasihi Tuhan Allah atau mengasihi diri sendiri? Saudara menjadi seorang pelayan, jubahnya adalah cengkokan, jubahnya adalah penderitaan, sekalipun engkau tidak melakukan. Ada saat di mana Tuhan berbeda. Juga bagi jemaat saudara yang saya kasih, jangan diam. Menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri, ambil prakarsa dalam pelayanan. Jangan tunggu. Ketika saya berbalik dari pengalaman lama saya, Tuhan memang memberikan sebuah karisma yang luar biasa. Memang waktu itu saya orang yang memang berani, tapi dalam pengiringan kepada Tuhan, saya berani juga mengambil keputusan yang tidak mungkin secara manusia. Tapi di situlah baru kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Bahwa memang kita anak Tuhan atau kita anak gampang. Selalu saya dipercayakan oleh majelis jemaat, sekaligus saya masih pemuda,
melakukan pendataan dan sebagainya. Tapi saya berjalan dengan Tuhan. Kadang saya mengajak tidak mau yang itu, tapi saya melakukannya dengan hati. Ada yang cemo, ada yang sasar saya dengan parah. Saya diam dan tenang untuk menghadapi semua. Karena di tempat ini, tempat di mana saya bertemu. Tempat ini tempat di mana saya aktif balik dengan Tuhan. Dan di tempat ini juga, saya adalah orang berdosa. Saya pikir jemaat yang Tuhan masih tahu. Dan saya tidak malu, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mengakhiri khotbah ini, jangan menjadi orang percaya yang pesimis, tapi jadilah orang percaya yang kuat dan tegar, menantang dunia ini dengan membawa kemenangan. Sebab engkau sudah ada di dalam rumah kerajaan yang kudus. Tuhan memberkati dan memasuki minggu yang baik, memberikan kuasa kepada kita semua. Amin.